warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana Syarif dengan NIM 12133131019. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dengan mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral. Nah, soal yang pertama yaitu bagaimana konsep perkembangan menurut Kohlberg. Nah, Tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg, penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan yang dapat teridentifikasi. Nah, perkembangan merupakan suatu proses pembentukan sosial self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pembentukan pribadi dalam keluarga, bangsa, dan budaya. Nah, perkembangan sosial hampir dapat dipastikan merupakan perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Nah, perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap penerapan moral menurut Kohlberg, yaitu ada 3 level. Seperti contohnya prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Nah, yang pertama ada penalaran prakonvensional. Ini dimaksud dengan tingkatan rendah dari penalaran moral menurut Kohlberg. Pada tingkat ini, anak diajarkan mana yang baik dan buruk dan akan diberikan melalui imbalan dan hukuman. Adapun tahapannya yang pertama, ada tahap pertama moralitas heteronorm. Adalah tahap pertama dalam penalaran prakonvensional. Pada tahap ini anak diajarkan supaya mematuhi peraturan. Jika tidak, anak akan mendapatkan hukuman atas ketidakpatuhannya. Nah, yang kedua ada tahap kedua individualisme. Tujuan instrumental dan pertukaran adalah tahap kedua dalam penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, penalaran individu memikirkan kepentingan diri sendiri, menganggap jika mereka berbuat baik pada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik. Yang kedua ada penalaran konvensional. Ya, penalaran ini tingkatan kedua atau menengah dari penalaran moral dalam teori perkembangan Kohlberg. Pada tingkatan ini, anak melakukan sesuatu, tetapi sesuatu itu telah ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Nah, pada penalaran ini terdapat tahap 3 dan tahap 4. Nah, tahap 3-nya ekspektasi interpersonal mutual, hubungan dengan orang lain, dan konformitas interpersonal merupakan tahap dari perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, anak diajarkan menghargai kepercayaan, perhatian, kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar penilaian moral. Nah, anak dan remaja biasanya berbuat baik di depan orang tuanya saja, tetapi di belakang mereka sering berbuat hal-hal yang negatif. Itu disebabkan karena mereka ingin dipandang baik oleh orang tuanya. Nah, pada tahap yang keempat ada moralitas sistem sosial. Adalah tahap keempat menurut teori Kohlberg, moral harus didasari pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Nah, contohnya, remaja mungkin berpikir supaya kelompok dapat pekerjaan yang efektif perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku terhadap anggotanya. Baik, yang ketiga ada penalaran pasca konvensional. Adalah tingkat yang tertinggi dalam teori Kohlberg. Anak atau remaja menyadari adanya jalur moral. Anak atau remaja menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, kemudian memutuskan berdasarkan kode moral personal. Nah, pada penalaran ini terdapat tahap 5 dan tahap 6. Nah, tahap 5-nya kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Tahap 6-nya yaitu prinsip etis universal. Adalah tahap tertinggi dalam perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, seseorang telah mengembangkan moral berdasarkan hak asasi manusia. Ketika menghadapi pertentangan antara hukum dan hati nurani, seseorang itu pasti lebih mengikuti hati nuraninya meskipun itu berisiko. Baik, saya lanjut dengan soal yang kedua. Bagaimana peran orang tua, sekolah, masyarakat terhadap perkembangan nilai agama dan moral terhadap anak. Nah, yang pertama, peran orang tua terhadap perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini dengan cara mengajarkan anak tentang agama yang dianutnya seperti beribadah, mengajarkan anak sikap sopan santun terhadap yang lebih tua maupun yang lebih muda. Setelah itu mengajarkan anak untuk selalu berkata jujur. Nah, yang kedua ada peran guru terhadap perkembangan nilai agama dan moral. Baik, yang kedua, peran guru terhadap perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini dengan mengajarkan anak beramal, taat pada ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya. Terus membentuk karakter anak dengan mengajarkan
mengajarkan anak disiplin, mandiri, kreatif, dan saling tolong-menolong dan cinta dengan sesama. Nah, yang ketiga ada peran masyarakat terhadap perkembangan nilai agama dan moral, adalah mengajarkan anak untuk saling menghargai, toleransi, dan saling mencintai sesama walaupun beda suku atau agama. Baik, soal yang terakhir yaitu bagaimana keterkaitan perkembangan nilai agama dan moral dengan 5 perkembangan lainnya. Baik, yang pertama keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan fisik motoriknya, di mana anak akan belajar bergerak mengikuti tata ibadahnya seperti berdoa. Nah, anak diajarkan cara berdoa, mengikuti perkataan orang tua, dan tidak untuk melakukan hal-hal yang dilanggar orang tua. Contohnya seperti lari-lari dalam rumah. Baik, yang kedua yaitu keterkaitan nilai agama. Dan moral terhadap perkembangan kognitif. Nah, di sini anak diajari untuk cara berpikir mana yang benar dan mana yang salah untuk baik, yang kedua itu keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan kognitif. Nah, di sini anak diajarkan untuk berpikir untuk mengetahui mana yang baik dan benarnya. Dan yang ketiga adalah keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan bahasa, di mana anak akan diajarkan berbicara sopan santun dan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, yang keempat ada keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan sosial emosional. Nah, di sini anak diajarkan untuk berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih maupun berbeda suku, berbeda budaya. Nah, di sini anak diajarkan untuk mengontrol emosionalnya supaya lebih stabil lagi, yaitu keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan seni, di mana anak diajarkan tentang nilai-nilai seni dengan nilai-nilai sikap, contohnya seperti sikap kesabaran, di mana anak dilatih untuk bersabar dalam menghadapi masalah. Baik, sekian dari jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.